Dan untuk bisa mencapai ke posisi itu atau lebih baik lagi, itu tentu saja perlu banyak tenaga kerja, resources. Resources. Betul. Tidak hanya dosen tapi juga mahasiswa. Karena itu Khalifah Uni itu juga berusaha menarik top talents dari mana-mana. Dan ini yang menurut saya seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia, oleh pemuda-pemuda Indonesia untuk bisa memanfaatkan kesempatan itu, tidak hanya ilmunya, tapi juga beasiswanya. Mantap sekali. Baik, kita lanjutkan lagi podcast kita kali ini bersama Indonesia in Abu Dhabi dengan 3 orang narasumber kita yang cerah ceria kali ini. Ya, bagaimana tidak cerah ceria karena masing-masing di sini sudah berkiprah beberapa lama di sini dan mendapatkan beasiswa ataupun mengajar di Abu Dhabi. Baik, kita ke Prof Hadi dulu. Prof Hadi, jadi sebenarnya yang diberikan oleh Khalifah University itu untuk mahasiswa atau untuk dosennya tentu sangat menarik ya dalam hal allowance, dalam hal remunerasi gitu. Mungkin bisa diceritakan. Ya, alhamdulillah bersaing lah. Bersaing. Sebagai informasi saja, misalkan untuk Khalifah University, skema yang terbaru saat ini untuk beasiswa S3 itu per bulan itu stipend itu kurang lebih sekitar 20.000 dirham per bulan. Setara dengan kurang lebih sekitar 80 juta. 80 juta, wow, luar biasa ya. Itu sebulan atau setahun tuh, Prof? Sebulan. Sebulan ya, waduh, luar biasa ya. Luar biasa. Kalau di Indonesia itu mungkin nggak dapat segitu ya, jauh ya. Itu gimana ceritanya? Itu buat kemana aja? Kan katanya di sini juga di Abu Dhabi atau di Uni Emirat Arab ini biaya hidup juga tinggi nih, Pak Hadi. Nah, apakah dengan itu habis semua atau masih banyak lagi nih bisa nabung lah istilahnya gitu ya? Jadi gimana mungkin? Ya, memang semua bergantung gaya hidup. Gaya hidup ya. Tapi kalau kita bergaya hidup normal kayak Indonesia gitu, kurang lebih minimal, insya Allah itu per bulan kita bisa nyimpen dari 20.000 itu bisa minimal 12.000. 12.000 per bulan. Luar biasa ya. Dan jadi biaya hidup di sini bisa tergantung kebiasaan kita ya. Mungkin karena tadi bisa saving dan mungkin menghabiskan tadi cuma 8.000 ya. Yeah. Jadi sebenarnya walaupun kata orang mungkin di tempat-tempat tertentu memang mahal ya Pak Hadi ya. Dan kalau kita bisa menyesuaikan itu kita bisa survive lah ya. Yeah, betul. Dan kalau di MBZY sendiri gimana Mbak Fatih, Mbak Tina? Jadi kalau masters itu kita dikasih full tuition fee-nya gratis. Tuition fee gratis, nggak Ya, bayar lagi? Nggak bayar. Terus? Jadi daftarnya 1 kali aja di websitenya dan otomatis keterima beasiswanya. Dan itu include tadi tuition fee, terus tiap bulan dapat 8.000 dirham. 8.000 dirham setara dengan 32 juta ya? Iya, 32-an. Dan dikasih accommodation apartemen gitu yang udah full. Di dalam kampus atau di luar kampus? Di dalam kampus. Dalam kampus, wah dekat berarti nggak jalan kaki ya? Tinggal 2 menit benar-benar Waduh, sebelah luar kelas biasa. gitu. Dan super udah disiapin semuanya full furnished. Terus Full juga furnished, jadi full furnished. asrama atau dormitory? Apartemen gitu sih Apartemen, bentuknya. studio atau one bed? Iya, one bedroom, terus ada tempat lounge-nya juga, misalnya ada tempat makan juga, ada luar dapurnya, biasa ada ya. kamar Jadi mandi. bukan studio Ada- ya, lebih. Bukan lebih sih, ya ada Oke. balkoninya juga. Terus juga dapat tiket PP tiap tahun ke Indonesia. Itu kapan boleh tuh? Pas lebaran boleh atau ada waktu Setelah tertentu? 1 tahun di sini 1 kan tahun. pas berangkat dibayarin, dibeliin tiket buat sama mereka Iya. ngurusin, mereka pick up dari airport dan Mereka ini siapa nih? Dari universitasnya. universitas ya? Bukan Iya. dari pemerintah UAE ya? Bukan, Ada jadi kepanjangan tangannya luar universitas gitu ya? iya dari universitas. Jadi kita tinggal kirim visanya, terus mereka yang beliin tiket, terus dijemput di airportnya, mantap dan tahun depannya juga nanti bisa request kita kalau mau pulang. Terus juga. Tapi itu pas pulangnya pas lagi libur terutama iya, ya? Pas libur semester ya? Berapa lama itu bisa pulang? Pas kalau lagi liburan semester kayak 3 bulan gitu deh. 3 bulan? Summer break kayak dua bulanan dari Nggak wajib Juni. resign kah?
Itu internship, wajib internship. Oh, Iya, wajib internship Wajib internship. di sini Ya, atau terserah, boleh remote, boleh di Indonesia juga? boleh di Indo, tapi jarang sih yang Jarang di ya? Indo. Ya biasanya biasa di sini atau perusahaan UK atau Europe. Oh gitu. Ha-ha. Oke. Atau misalnya profesornya, supervisornya punya startup, itu juga biasanya di situ. Internship tuh kita nyari sendiri atau dicarikan atau Iya, gimana? kita cari sendiri, tapi university juga punya career service yang super super kece banget. Jadi kayak setiap minggu ada event, ngundang HR dari mana, ngundang apa, banyak. Terus ada juga event apa namanya, karir yang banyak job ya, fair job gitu. job fair gitu juga banyak. Dan university juga tiap ada LinkedIn grupnya, dan setiap ada job posting pasti dikasih tahu ke kita. Dan mereka support banget kalau misalnya kita mau interview, kita mau review CV, itu juga di support gitu. Dan ya apalagi ya tadi Kalau ya tadi tentang kehidupan di kampus sudah dapat terus semuanya. visa juga, itu Visa juga juga. insurance juga. visa. Kalau itu sehari-hari makan disediakan juga atau masak Enggak, sendiri? kalau makan biasa beli di kantin sih, atau masak kalau rajin ya. Kalau rajin. Iya. Biar bisa nabung lebih banyak nih. Iya, benar, lebih banyak. Tapi kalau buat masters biasanya kan masih pada single ya kalau misalnya masters. Tapi ada juga yang udah berkeluarga. Kalau biasa udah berkeluarga bisa ditambahin stipendnya dari Oh, nambah lagi. university. Nah, itu luar biasa ya. Iya. Jadi kalau berkeluarga bisa bawa keluarga di sini ditambahin lagi Ditambahin stipendnya buat cari gitu. tempat di luar karena Oh, nggak bisa tempat di luar nggak bisa di dalam ya? Iya, heeh. Misalnya kalau berkeluarga bawa anak nih, Iya. anaknya boleh sekolah juga di sekolah. Nah, itu aku kurang tahu detailnya, tapi boleh, bisa sih kalau mau ngurus sendiri ya. Ngurus Maksudnya sendiri ya. Mungkin bisa. Dan itu sebenarnya cukup ya dari biaya yang diberikan ya? Iya, kalau misalnya PhD dikasih 10.000, tapi kalau bawa keluarga bisa nambah lagi. Tapi aku nggak Luar tahu biasa ya. gitu. Dan ya, Dan jadi memang yang di dalam itu yang nggak berkeluarga, sementara yang berkeluarga itu diberikan, silakan cari sendiri, cuma diberikan allowance yang lebih besar gitu ya. iya. Dan kalau buat single tinggal sendiri murah sih, harusnya hidupnya paling 2.000 per bulan. 2.000, wow. Iya. Luar Karena biasa ya. itu juga kalau udah makan nggak pernah masak ya, maksudnya. Bisa cowok-cowok tuh kan lebih irit ya, mereka masak dan kayak bisa tahu yang dan nggak banyak nge-mall gitu. Mereka kayak bisa 1.000-an gitu deh. Kalau kamu emang mahal gitu ya. Iya. Iya, iya. Kalau di ini di KU sendiri gimana, Mbak Sofa? Mbak Sofa juga tinggal di dalam atau di luar nih? Sebenarnya tinggalnya di Masdar juga bareng-bareng sama Mbak Tina. Oh, Masdar gitu. juga. Padahal Tapi- kampusnya bukan di Masdar kan? Bukan. Jadi sebenarnya kalau KU Jadi itu sahabat pemirsa, di sini ada namanya daerahnya Masdar City ya. betul. Itu agak pinggir ya. Sustainable city gitu. Nah, tapi kampusnya itu agak terpisah ya. Betul. Terpisah di agak ke tengah kota ya kalau KU ya. Sementara kalau yang MBZ UAI itu agak di luar, tapi sudah ada namanya semacam kota satelit, yaitu Masdar City tadi ya. Cuma jangan dibayangkan seperti Jakarta dan Depok gitu. Jakarta dan Depok itu bisa berapa? Sejam ya. Kalau di sini ke Masdar City paling cuma berapa? 15 atau 20 Iya, menit. 20 menit. 20 menit. Jadi nggak ada yang jauh di sini ya. Betul. Jadi gimana di Jadi kalau di KU itu sebenarnya kan tadinya KU itu kan beberapa kampus yang tergabung jadi satu gitu ya Pak ya, dari Petroleum Institute gitu. Terus dari dulu juga kita punya lab di Masdar gitu. Nah sebenarnya untuk dari asrama juga ada beberapa Pak. Jadi ada satu yang dekat dengan Sun Campus gitu, itu biasanya hanya 5 menit dari kampus yang terdekat, sama yang di Masdar City. Hanya saja begitu mahasiswa datang gitu, mereka akan di-offer dengan kampus. Biasanya untuk yang postgraduate itu dia akan di-offer dengan kampus dengan akomodasi yang di Masdar City. Itu di situ kita dapat studio, tidak mix gitu ya. Sedangkan kalau yang dekat kampus itu biasanya ditawarkan dengan apartemen 3 bedroom or 2 bedroom apartemen. Dia punya ruang tamu sendiri, dia punya ruang tamunya maksudnya sharing ya antara 3 bedroom itu. Oh, sharing. Atau sama ada kitchen juga di situ, ada salon, ada kolam renang, semua lengkap lah Wah, gitu. lengkap sekali ya. Ini Betul. kuliah atau pesiar nih ya? Iya, Bisa benar, soalnya. bisa ada kolam renang ya, luar biasa ya. Betul. Nah tapi kalau di situ, kalau yang di Lulu kita panggilnya gitu ya, karena harus sharing, jadi cenderung agak lebih mungkin privasi saja kurang gitu, karena kan undergrads juga tinggalnya di situ. Hanya saja dipastikan bahwa di dalam satu kamar itu walaupun disediakan 2 bed, tapi kalau memang postgraduate yang di situ nggak akan dicampur di dalam kamarnya, walaupun flatnya sharing gitu.
Tapi kalau postgraduate ya pasti sendiri-sendiri gitu kan. Nah biasanya mungkin apalagi dengan skema yang baru gitu ya, kan akomodasi itu bayar gitu ya. Tapi kan ya uang stipendnya naiknya jauh gitu kan. Jauh ya. Naiknya jauh gitu. Jadi biasanya lebih murah yang sharing. Yang di Masdar City itu bayar 3.000, yang ini 2.000 gitu. Jadi ya masih ada 18.000 gitu kan. Dan dikurang betul kata tadi Mbak Tina. Jadi kalau seandainya pengeluaran itu di sini nggak besar Pak gitu. Kalau seandainya 2.000 tuh oke lah gitu. Oke, hanya saja yang kalau di Abu Dhabi itu yang dirasa mahal kalau terpaksa naik taksi. Itu taksinya mahal gitu kan. Tapi yang menarik itu ialah di sini itu kan setiap sudut kota terhubung dengan bis kan ya. Bis ya, ada bis ya. Bisnya gitu. Nah, walaupun di Masdar City juga untuk yang Khalifa University yang di Masdar City gitu kan cenderung memang lebih jauh kalau dibandingkan dengan akomodasi lain. Cuma KU itu dia punya shuttle bus dari setiap akomodasi untuk ke kampus itu setiap jam gitu. Ada yang setiap setengah jam. Jadi biasanya kami itu mengakalinya gitu kalau misalnya kita lagi mau pergi ke yang tengah kota, naik bis dulu sampai kampus yang di tengah kota, lalu baru nyambung taksi. Baru nyambung. Oh gitu. Ya, nyambung terserah Pak. Ada tipsnya juga atau Betul, ada. Atau kalau nggak panas mungkin lagi musim dingin bisa jalan kaki ya. Betul itu. Iya, Kalau musim dingin sih. Kan Ya. kalau di Eropa kan biasa tuh jalan kaki atau bersepeda walaupun pakai dasi ya. Di sini Karena mau jalan musim dingin. 47 gimana Pak? Ini ya lagi musim panas gitu ya gitu ya. Musim panas. Ya. Nah, mungkin Prof Hadi, tadi kan fasilitas buat mahasiswa ya luar biasa. Tentu buat profesornya jauh lebih luar biasa. Itu gimana Prof Hadi? Bisa mungkin bocorannya dikit nih. Enggak, kalau dosen itu dikasihnya lump sum. Lamsam. Jadi semua gaji total gitu, terserah dosennya mau nyari rumah di mana, mau nyari penginapan yang Ya, dan itu jauh lebih besar ya, mungkin 2 kali lipatnya dari bergantung juga. Iya, jadi terserah ini dikasih lansam ya. Iya. Tapi tetap ada fasilitas tadi misalnya asuransi kesehatan kayak gitu ya. Betul, asuransi Dan kesehatan, Tiket terus pulang pergi tiket pulang pergi per tahun. 11 tahun ya. Dan itu tidak hanya untuk dosennya tapi juga untuk keluarga. Keluarga juga luar biasa ya. Kalau guru besar itu tiketnya kelas bisnis. Waduh, Gitu. mantap. Mantap Pak. Jadi kita belajar yang benar. Pak. Iya. Jadi ini menarik juga nih bagi Bapak Ibu. Ini mohon maaf ya para rektor yang ada di Indonesia nanti kalau profesornya nanti pada pindah ke sini ya. Ini diajak oleh Prof Hadi. Tapi nggak apa-apa, ini memang menarik. Nah, satu hal lagi mungkin yang saya pengen tahu nih Pak Hadi. Sebenarnya berapa persen sih mahasiswa kita yang ada di sini, apakah sudah cukup berimbang dengan yang lain atau kita masih sedikit jumlahnya? Dan juga profesor atau guru yang mengajar, dosen yang mengajar di UAE ini khususnya di Abu Dhabi. Secara umum kita masih sedikit Masih orang sedikit, Indonesia ya? di UAE. Masih kalah dibanding misalnya India atau negara lain, Pakistan. Untuk mahasiswa, Oh, kalau tidak salah mayoritas masih dari India, India ya. Pakistan, gitu. Dan saat ini pemerintah UAE, Abu Dhabi khususnya, ingin menarik tadi top talents dari terutama dari negara-negara maju juga. Makanya stipendnya dikasih besar dan juga fasilitasnya juga besar juga. Ya, stipendnya tinggi, tadi 20.000 ya, kalau nggak salah buat ini ya. Iya. Saya juga baca itu, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa buka nanti di situsnya Khalifa University ya. Betul. Di sana ada admissionnya dan juga biayanya. Kalau nggak salah saya baca itu stipendnya dikasih basicnya 20.000 ya. Betul. Dan ada lagi tambahan 20.000 lagi ya. Betul. Nah itu 20.000 tambah 20.000, 80 ditambah 80 juta, wah 160 juta sebulan itu ya. Prof, ya? Sebulan, betul. Nah itu bagaimana tuh biar bisa goal jadi mahasiswa atau mengajar di sini, Prof? Ada tipsnya mungkin, Prof? Jadi saat ini emang Niki, yang juga menarik bagi saya adalah UAE itu sedang sangat gencar mengembangkan sains. Salah satunya adalah space science, proyek ke bulan. Bukan hanya sekadar mendarat di bulan dan jalan di bulan, tapi proyek bagaimana memanfaatkan bulan, mengeksploitasi bulan.
termasuk misalkan dalam bahasa awam itu bagaimana kalau ada negara itu mendaratkan pesawatnya di sebuah tempat di bulan itu apakah otomatis punya negara itu gitu. Itu yang salah satu yang dibahas ke depannya gitu. Ya, kemarin kan baru pulang dari ini ya, Sultan Al-Nayadi ya. Betul. Astronot dari Uni Emirat Arab, kalau teman-teman nggak tahu ya, itu astronot dari Uni Emirat Arab. Tapi mungkin sebelumnya belajar di KU juga mungkin, atau gimana? Saya kurang tahu saya. Iya. Iya. Jadi memang arahnya ke sana ya, untuk Betul, bisa mengembangkan betul. sains dan teknologi ya. Nah, untuk bisa tapping peluang-peluang yang ada ya harus mengikuti apa sih yang menarik bagi UAE, bagi kampus yang dituju dan seterusnya. Kayak misalkan UAE itu juga paling tidak yang pertama. Apakah masih satu-satunya saya kurang tahu. Tapi UAE itu negara pertama yang ada Menteri of Artificial Intelligence. Oh, Gitu. Menteri AI. Betul, Minister of AI. Makanya tidak mengherankan kalau ada kampus khusus yang mempelajari artificial intelligence. Gitu. Dulunya kampus itu sebenarnya pernah jadi kampus 3 Khalifah Uni sebetulnya. Oh, gitu. Iya. Nah, tapi bergabung Masdar Institute, kemudian digabung tahun 2017 dengan Khalifah Uni, kurang lebih sekitar 2 tahun, terus 2019 kalau tidak salah dibuatkan kampus baru, didirikan Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence. Gitu. Nah ini jadi peluang besar yang kita bisa manfaatkan, tapi kita harusnya tahu yang menarik itu apa bagi kampus itu, apa yang menarik bagi negara itu, apa yang kita bisa tawarkan. Jadi tadi mahasiswanya masih sedikit, nah ini peluang ya sebenarnya ya untuk kita upayakan untuk tingkatkan lagi, dan juga dosennya juga mungkin masih sedikit ya. Betul. 20 orang ya? Saat ini yang dosen Indonesia di UAE itu tersebar di beberapa Emirates, itu total kurang lebih ada sekitar 20 orang. 20 orang ya. Iya. Dan paling banyak mungkin di Abu Dhabi atau Mungkin Abu Dhabi mungkin. Abu Dhabi ya. Iya. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya peluang juga nih bagi Bapak Ibu atau teman-teman semua, bagi yang ingin berkiprah di Abu Dhabi, kenapa tidak ya? Atau di Uni Emirat Arab. Masih banyak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Tapi tadi mungkin salah satu persyaratannya adalah berkualifikasi ya. Dan juga mungkin GPA-nya harus tinggi ya, Prof ya. Itu minimal berapa nih? Kalau di MBZ mintanya berapa? 3, berapa? Minimal sih 3,2 ya kalau 3,2, di oke. webnya. Terus pas kuliah harus maintain di atas 3,3 Kalau untuk di bisa dapat beasiswanya. Kalau di Khalifah kemarin untuk doktoral itu berapa minimal GPA-nya? Rasanya 3,25 gitu. 3,25 Tapi ya. ya di dalamnya nanti ketika kontrak, mungkin kalau yang sekarang kontraknya berbeda gitu ya Pak. Jadi ada minimum capaian juga gitu. Ya, menambahkan tadi, jadi saat ini yang baru itu untuk di Khalifah Uni ada program langsung Langsung S3 ke dari S3 S1. ya. Iya. S1 bisa langsung S3. S1 bisa langsung lompat S3. Persyaratannya apa? Persyaratannya minimum 3,5. 3,5. Iya. Oh, jadi kalau punya IPK 3,5 dari universitas manapun bisa. Dari universitas manapun, tapi nanti ada interview juga, ada proses seleksinya salah satunya lewat interview. Dan yang satunya lagi di sini semua pakai bahasa Inggris atau Arab? Bahasa ya? Inggris. Nggak Terutama harus bisa bahasa Arab ya? terutama di matematika yang 100% bukan orang lokal gitu. Jadi gitu. masih berbahasa Inggris Oke. gitu. Jadi tadi 3,5, minimum 3,5 untuk yang dari S1 langsung, dan yang dari S2 program reguler itu minimal 3,25. Tapi perlu ditambahkan juga bahwa jangan hanya mengandalkan yang minimum gitu, karena persaingannya juga Persaingan ketat ya? ketat. Iya. Baik Bapak Ibu semua dan teman-teman, di sini juga kami juga sebenarnya ada pesan juga dari Pak Dubes ya, Pak Dubes Husin Bagis. Dalam beberapa kesempatan ya kita juga salah satu sektor yang akan kita terus upayakan untuk tingkatkan adalah di sektor pendidikan ini. Bagaimana kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Uni Arab Emirat ini dapat terus berlangsung dan meningkat lebih baik. Karena di sektor lain kita sudah sangat luar biasa ya kerjasama antara Indonesia dengan Uni Arab Emirat, di mana kita ada nama jalan di sini, Jalan Presiden Jokowi di sini,
Kemudian di Indonesia juga ada nama jalan tol MBZ, ada juga masjid di Solo, dan sekarang juga ada beberapa proyek yang merupakan proyek hibah dari Uni Emirat Arab untuk Indonesia. Jadi ini suatu hal yang luar biasa, kerjasama yang luar biasa, dan tetapi juga di dalam hal ini kerjasama di bidang pendidikan ini juga penting untuk kita bisa terus upayakan dan tingkatkan. Dan salah satunya tadi, makanya kami dalam hal ini kami coba mengundang nih para pakar dan praktisi di dalam bidang pendidikan ini. Nah, kemudian ini mungkin kita sudah mau di bagian akhir dari wawancara kita. Mungkin ada sedikit cerita bagaimana sih kehidupan di sini, apa terjadi shock atau gimana, cultural shock? Mungkin Mbak Tina dulu, gimana Mbak? Oke. Oh ya, sebelumnya aku mau nambahin kalau di MBZ UAI itu juga bisa dari S1 langsung ke S3. Bisa Salah ya, satunya ada Mas Haryo kemarin. Oh ada ya, oke. Dan biasanya sih sama 3,5 juga minimal, tapi biasanya sih kalau dari Indo yang udah punya publikasi experience, jadi udah qualified, bisa nulis nih orang, bisa research gitu. Nah, dan walaupun kayak kelihatannya ringan ya 3,5 gitu, 3,2 gitu, tapi acceptance rate-nya kemarin di MBZ UAI itu 4,8%. Jadi ya cukup tinggi, banyak yang ketolak. Artinya 4,8% dari yang keterima dari semua yang Mendaftar. apply yang gitu. daftar. Oke, ya. Jadi cukup ketat Cukup banget. ketat ya persaingannya ya. Iya. Banyak yang mendaftar, yang terima cuma 4,8%. Dan kalau bisa aku saranin kalau mau apply secepatnya, dia bukanya buka pendaftarannya bulan September, tutupnya bulan Maret akhir. Karena first come first serve. Jadi kalau udah kehabisan slot bisa di waiting list. Kayak waktu itu aku soalnya agak mepet-mepet daftarnya dan jadi cukup lama di waiting list. Jadi kalau bisa daftar secepatnya. Oke, kalau misalnya gimana kehidupan di sini setelah 2 bulan, aku senang banget sih karena orang-orang di universitiku, teman-temannya juga super supportive, terus juga somehow kayak pada come from many places dan mereka sangat talented di bidangnya, tapi sangat humble, dan kita semua pengen nail the coursework di sini, kita pengen optimize the potential, tapi dengan supportive satu sama lain. Aku merasa di sini kita sama-sama let's go get the golden visa, karena kita punya one thing called golden visa. Kalau kita dapat IP di antara 3,5 atau 3,8 kalau lulus dari sini, itu bisa dapat golden visa residence buat 10 tahun nanti pas lulus. Jadi kita sama-sama support biar dapat itu sih sama teman-teman. Dan facilities semuanya super good, dan jadi nggak perlu jauh-jauh kalau misalnya pengen butuh leisure time gitu, bisa berenang atau misalnya main squash, main footballs, main volley, itu community-nya ada banget. Kalau misal tinggal bilang di grup ada yang mau main squash dan something, dan pasti banyak yang mau. Jadi I feel like the work-life balance is amazing. Teman-temannya di sini work hard but they also play. Jadi buat aku yang suka hal-hal sports jadi juga sangat ada happy berimbang ya, life work balance atau life study balance itu ada ya. Dan nggak perlu kalau biasanya kita master stipend nggak cukup, kita harus sambil kerja sambil kuliah hektik, nggak ada libur, itu kita nggak perlu kayak gitu. Jadi karena hidup sih tuh cukup ya, iya sangat cukup, ya? lebih dari cukup. Jadi bahagia aja hidup di sini, tinggal fokus sekolah, walaupun sekolahnya juga lumayan demanding, tapi ya alhamdulillah lah ya. Jadi nggak cukup sekolah aja gitu, masih waktunya full buat sekolah, sisanya bisa buat ya menikmati hidup ya sih. bisa dibilang gitu. Tapi ya tadi kita juga jadi punya responsibility lebih juga karena facility-nya lebih, jadi pengen give more sih juga melalui publikasi dan sebagainya. Iya. Kalau Mbak Sofa gimana merasakan di sini kehidupan di sini di Arab? Sebenarnya saya waktu pertama kali datang sini gitu, kebetulan ada saudara yang tinggal di GCC country juga. Jadi pertama kali saya datang itu di welcome-nya dengan kalimat yang bilang bahwa welcome to the country where they put women first. Itu benar sih, gitu. Iya, betul. Jadi di sini itu apalagi dari segi administratif gitu ya, wanita tuh diutamakan gitu. Iya betul. Kalau terutama di sini aja diutamakan, apalagi kalau di Saudi ya. Saudi itu women first walaupun betul gitu, kenyamanan tuh lebih gitu kan. Dari segi ruang tunggu aja yang wanita, saya sih mohon maaf yang kaum feminis kan bukan gimana gitu, tapi
itu kita sangat berterima kasih kalau lagi musim panas misalnya, nggak harus yang capek-capek nunggu di luar gitu kan. Di sini yang saya sangat apresiasi itu dari segi keamanan gitu. Jadi beberapa kali ketika saat kita harus pulang malam gitu untuk naik taksi sendiri itu nggak takut sebenarnya. Aman ya, ini juga harus ada ditemenin oleh temannya atau murimnya, nggak harus ya. Nggak harus gitu, walaupun biasanya dari teman di sini, nah itu juga salah satunya solidaritas itu antara kita tinggi. Jadi ketika sampai di sini tuh mungkin karena masih mayoritasnya tuh imigran gitu ya. Jadi apalagi di kampus juga begitu gitu ya. Jadi tuh kita sama-sama yang pergi dari rumah jauh untuk belajar di sini gitu ya. Jadi ya sama-sama gitu, saling support. Apalagi kalau lagi di daerah asrama itu terasa gitu kan. Jadi kalau untuk dari culture shock nggak ada gitu. Betah nggak? Ya saya sering bilang kayaknya nggak betah gitu ya. Karena ada demand-nya banyak juga. Tapi apa ya? Abu Dhabi itu enak banget sih. It's a nice city gitu. Begitu datang sebenarnya saya udah mempersiapkan mental bahwa akan datang ke Middle East, bersiap-siaplah datang gurun kehijauan di Indonesia tuh enggak gitu. Dari turun airport sampai ke asrama itu enggak hilang hijaunya gitu. Ada hijaunya ya. Di mana-mana hijau gitu kan. Jadi enggak begitu luar biasa penghijauannya ya. Betul. Jadi tata kotanya bagus gitu. Terus interaksi bukan hanya di dalam kampus saja yang kekeluargaan gitu, di luar juga sopan-sopan gitu. Belum pernah sih saya jalan sendiri gitu di daerah yang gimana gitu ya, itu ada yang macam-macam gitu, belum pernah macam-macam gitu. yang rasis ya. Belum ada. Kita juga dengar ya teman-teman atau bapak ibu semua, di sebagian dari mahasiswa kita di luar negeri di satu negara tertentu yang mungkin mereka mengalami hal-hal bullying ya. Betul. Atau mengalami diskriminasi rasis gitu ya. Ya mungkin, tapi di sini tidak terasa. Jadi tidak ada ya. Ya apalagi mungkin untuk mahasiswa yang dari Indonesia gitu ya, kita itu sudah terbiasa dengan banyak perbedaan gitu Pak. Ini yang saya rasakan gitu ya. Jadi begitu ketemu mahasiswa yang beragama Hindu atau yang Katolik gitu, kita sudah biasa gitu. Mungkin dari beberapa yang dari negara Arab lain mungkin agak belum biasa, toh nantinya terbiasa gitu. Tapi background kita itu saya rasanya membuat kita mudah sekali menyesuaikan diri, hampir natural lah Pak, hampir natural lah. Iya. Gimana Pak Adi kalau dalam kacamata seorang dosen nih, melihat mahasiswanya kan banyak nih, beragam ya, itu tidak ada perbedaan kasta atau mungkin pernah mengamati Pak Adi apakah ada semacam terasa ada mungkin yang membuli atau saling hal-hal seperti itu gitu? Enggak ada, nggak boleh, ya? Nggak boleh. Di sini bahkan menurut saya kalau mahasiswa yang lokal itu di satu sisi mereka itu hormat kepada gurunya itu luar biasa, terutama ketika mereka membutuhkan naik nilai. Iya betul. Dan itu lebih dari budaya kita di Indonesia. Gitu. Tapi bagi yang tertarik untuk mencoba mendaftar, saya sampaikan kalau iklim akademik di kampus itu sangat internasional, sangat maju. Seperti disampaikan Mbak Tina tadi, dari mana-mana, dari yang warga negara yang bule, juga yang Indonesia tapi lama di luar negeri, karena memang maunya itu percepatan. Jadi yang diambil itu banyak yang sudah senior dan harapannya itu dengan posisi senioritas yang sudah lama di luar negeri itu akan langsung membawa suasana akademik yang seharusnya. Jadi di kampus suasana akademik sangat internasional, sangat kondusif, betul-betul seperti kebiasaan di negara-negara maju. Tapi dari segi budaya itu sangat dekat dengan budaya kita. Iya. Nggak ada ini kalau yang misalnya dulu di Indonesia kan ada ospek dulu ya, kalau misalnya S1 terutama. Kalau di
Sini Nggak ada. tidak ada ya? Tidak ada. Ada diajak jalan-jalan. Dia jalan-jalan, tapi nggak di ospek ya, nggak dibully ya. Jadi luar biasa ya di sini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi itulah kekhasan dari sini, dan di sini juga saya juga mendengar di sini yang namanya mereka menyebut sebagai City of Tolerance ya. Jadi Abu Dhabi itu mereka mempromosikan bahwa Abu Dhabi adalah kota toleransi. Kalau kita datang saya pernah juga ke salah satu kampus, itu pernah di dindingnya juga disebutkan semua agama itu ada di apa namanya, di recognize ya, diakui ya. Termasuk juga ada Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, juga agama lain, Bahai, macam-macam tuh, ada belasan kalau nggak salah ya. Itu juga diberikan tempat ya. Jadi di sini penghormatan terhadap perbedaan itu sangat luar biasa ya. Ya. Dan mungkin ini sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan mungkin Pak Adi bagi teman-teman yang ingin bekerja di sini sebagai dosen, atau ya terutama sebagai dosen ya, apa mungkin tips-tipsnya untuk warga Indonesia yang ingin berkiprah di Uni Emirat Arab ini atau di KU? Ya, ini harus berkualifikasi internasional, karena yang dicari betul-betul yang mempunyai sesuatu yang bisa ditawarkan ke negara ini. Gitu. Tadi misalkan kembali menyebut yang tentang beasiswa yang besar itu, maunya itu menarik, termasuk yang masih kurang itu dari Eropa, dari Amerika, dari Australia. Tapi yang dari sana itu sampai saat ini relatif kecil, dan promonya itu bahkan ditingkatkan lagi oleh kampus dan pemerintah. Kenapa yang dari luar itu, yang dari negara-negara yang dituju tadi belum banyak? Karena bayangannya kalau masuk ke UAE, masuk ke Arab, nanti kemana-mana naik onta. Itu masih persepsi lama ya. Betul. Sekarang sudah berubah, jauh berubah. Betul. Padahal gedung tertinggi juga ada di negara ini gitu. Nah, karena itu kesempatannya banyak gitu untuk yang dari Indonesia, untuk kita manfaatkan, untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini. Sebelum nanti persaingan tambah ketat. Ya? Tambah ketat. Ya. Jadi masih ada. Jangan ketinggalan kereta ya untuk itu ya. Mungkin Mbak Tina, jadi kalau dulu katanya juga pernah beasiswa ya sebelumnya. Iya. Nah itu kalau dibandingkan beasiswa yang lain dengan ini bagaimana Mbak? Oke. Aku ngomong ini berkali-kali sih. I feel like studying here di MBZ dan di Abu Dhabi in general is a hidden gem. Karena pemerintahnya dan sekolahnya tuh bener-bener pengen kita nyaman di sini, studi dengan fokus. They provide everything, jadi kita bisa maximize the study learning experience dan juga ya, creating and publication and everything. Nah, aku ngerasa bahwa kan aku pernah juga study exchange Erasmus di University of Birmingham for half a year. Dan aku merasa bahwa learning experience-nya, courses-nya, gimana cara professorsnya ngajar, courseworks-nya, pretty much the same. Sama di sini. Detailnya, amount of workload-nya, gimana susahnya pertanyaan-pertanyaannya, project-projectnya, same. Hampir sama ya. Ya. Bedanya kalau di sini ya. it's cheaper, terus juga stipend-nya, beasiswanya kayak 8.000 itu kita udah nggak usah bayar apa-apa lagi, tinggal untuk makan aja. Dan ya, people are so nice, gampang banget juga buat hidup as a Muslim di sini, ya gampang lah. Terus the professors, the whole university community is so healthy, dan kita pengen maju bareng-bareng, dan kita disupport lah mau ngapain, mau berkarir kah, mau nail di industri, kita mau kerja di UAE itu juga disupport abis kita lulus, atau kalau mau jadi profesor, mau publikasi banyak, itu super disupport. Jadi don't miss the opportunity, karena jangan coba lihat di UAE ini, jangan cuma lihat Western countries, karena I feel like it's like not many people know that there is like way better opportunities here. Oke, baik Mbak. Terima kasih Mbak Tina. Nah, Pak Sofa, di sini tidak ada semuanya kan sudah disupport tadi ya, diberikan. Betul. Semuanya. Apakah ada yang dituntut oleh pemerintah sini pada yang mendapatkan beasiswa? Mungkin tadi Prof. Adi menyebutkan harus memberikan sesuatu yang menarik ya sehingga bisa diterima di sini. Nah, kalau sebagai
mahasiswa? Apakah nanti selesai kuliah nanti ada tuntutan apa gitu pada mahasiswanya? Sebenarnya kalau dari batch saya sendiri sebenarnya nggak ada yang terlalu gimana. Hanya ada tuntutan untuk mengajar aja. Mengajar ya? Cuma kan gini Pak, waktu ketika kita mau memilih project, ya itu kan mahasiswa itu di akhir semester pertama diberikan list project yang ditawarkan oleh para dosen gitu, beserta ya beberapa detail lah terkait dengan project itu, deskripsi projectnya termasuk apakah itu internally funded atau externally funded gitu. Nah itu biasanya mahasiswa itu banyak melihat itu, walaupun kampus sendiri itu memberikan fasilitas bahwa ketika mahasiswa ingin keluar, ketika ingin presentasi untuk publikasi di luar itu diberikan uang saku tambahan gitu, diberikan fasilitas uang tiket tambahan gitu kan, dipersiapkan lah gitu. Hanya saja ketika punya externally funded project ini atau internally funded gitu, mereka akan diberikan kemudahan terutama untuk yang engineer gitu ya, ketika mereka mau mengadakan pengadaan barang gitu untuk labnya mereka atau eksperimen dan lain sebagainya, itu cenderung lebih mudah gitu. Dan itu juga ada gitu di KU sendiri gitu. Nah mahasiswa ketika mereka punya externally funded project kan biasanya itu ada kolaborasi antara KU dengan entitas-entitas lain gitu, misalnya dengan TII gitu. Itu akan mempermudah mereka juga untuk dapat kerja setelahnya misalnya, atau untuk ketika internship dengan mereka. Jadi ada produk-produk yang mereka dapatkan ketika mereka PhD gitu, yang nantinya bisa berguna juga ketika mereka lulus gitu. Nah, jadi nanti tidak usah khawatir ketika lulus nanti sudah betul. ada. Jadi ada link walaupun Link tidak ya? diharuskan gitu, tapi linknya udah kemana-mana Pak. Dan yang mungkin saya ingin tambahkan juga ialah di KU ini ada program untuk PhD itu sampai dengan 7 bulan internship. Jadi kalau misalnya kalau saya pribadi gitu ya, kalau untuk PhD itu dari dulu agak mikirnya ini Pak, kan terkait riset gitu. Jadi riset itu sebenarnya bukan hanya reputasi kampusnya saja yang penting, tapi fasilitas yang diberikan juga penting untuk mendukung kita gimana ke depannya gitu. Nah, untuk para teman-teman yang mungkin sedang cari PhD gitu, bisa dibuka website KU-nya, bisa dibuka website departemennya secara langsung dan dilihat profil dosennya, karena cukup terbuka lah gitu tentang fokus risetnya yang bagaimana gitu. Nah, kalau seandainya masih ada rasanya kan universitas impian itu di Eropa yang ini gitu. Nah, kayak itu memberikan 7 bulan, Pak. Jadi selama 7 bulan itu beasiswanya diberikan full tetap, uang tiket dan visa diurus oleh kampus gitu. Hanya saja hidup kita di sana dengan uang yang kita terima di sini gitu, dari yang 20.000 itu, which is itu besar sekali kan. Kalau kita dapat kuliah keluar saja kan, uang yang kita dapat dari baik LPDP atau Australia Awards misalnya atau Chevening itu nggak ada yang sebesar KU gitu. Jadi fasilitas itu diberikan, kalau memang ingin kuliahnya yang ke arah sana disupport juga gitu. Disupport juga ya. Jadi antara kolaborasi internasional itu sangat dihargai juga oleh KU. Jadi ya kenapa jadi yang itu semacam jauh gitu. Sandwich program atau apa namanya? Enggak Pak, jadi sebenarnya hanya KU itu kemana saja mahasiswanya itu kepengen pergi, itu disupport Support gitu. ya untuk bisa internship. Betul. Atau hanya saja dia hanya minta output publikasi dengan universitas yang kita pergi gitu. Entah 7 bulannya itu kita mau pakai 7 bulan di satu tempat sendiri itu boleh. Setiap bulan kita mau pindah dari satu negara ke negara lain disupport itu juga. disupport juga Gitu. luar biasa ya. Luar biasa. Jadi Pak. memang banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Betul, Pak. Baik. Dan mungkin bagi Bapak Ibu atau teman-teman semua yang tertarik, jangan lupa silakan cek di websitenya masing-masing, karena kalau nggak salah lagi ada pembukaannya sekarang Prof ya. Itu sampai kapan Prof mungkin infonya? Sampai 5 November 2023 5 November itu untuk KU ya. untuk KU. Oh yang di MBZ sampai akhir Maret 30-an. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara teman-teman sekalian, para pemirsa Indonesia in Abu Dhabi, itulah tadi bincang-bincang kami dengan 3 narasumber kita, Profesor Hadi Susanto dari KU Khalifa University, kemudian ada Mbak Fatinah dari MBZ Muhammad bin Zayed University of Artificial Intelligence, dan juga ada Mbak Sofa
dari juga Khalifah University. Semoga tadi bisa menginspirasi teman-teman dan Bapak Ibu semua, atau mungkin yang memiliki kerabat, saudara, atau famili yang ingin berkarya atau berkarir atau mendapatkan beasiswa di negara Uni Emirat Arab. Dan jangan lupa tadi bisa disimak bahwa beasiswanya jauh dan tidak kalah dari negara-negara lain yang memberikan, bahkan jauh lebih generous ya dibandingkan negara-negara lain. Dan juga tadi banyak kemudahan-kemudahan yang bisa didapat. Sehingga jangan lupa untuk terus menyimak siaran atau program podcast kami ini, dan bagi yang tertarik silakan untuk langsung hunting di website universitas-universitas tadi. Tidak hanya Khalifah University dan MBZ UAI yang memberikan beasiswa, tapi juga ada beberapa universitas lainnya di Uni Emirat Arab yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa internasional, termasuk dari Indonesia. Di antara lain ada juga di Al-Qasimiyah, ada juga NU, New York University Abu Dhabi, dan juga ada beberapa universitas-universitas lainnya, termasuk juga di Rabdan Academy ya. Dan sehingga ini merupakan satu peluang yang besar bagi kita untuk terus memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada ini. Dan bagi kami juga ini merupakan salah satu bentuk dari peningkatan kerjasama kita antara Indonesia dan Uni Emirat Arab yang telah berlangsung sangat hangat, dan mari kita terus upayakan dan tingkatkan kerjasama ini, termasuk juga di bidang pendidikan melalui skema beasiswa ataupun pertukaran dosen dan juga pengajar di Uni Emirat Arab ini. Demikian, dan kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, Pak Fatin, dan juga Mbak semua.